Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang request. Pertama SS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, ke-8 TKIM, ke-9 NKP, ke-10 SSIA, ke-11 Dharma, dan terakhir Wood. Langsung saja ke saham pertama. Ada SS yang ditutup di 795, terkoreksi 0,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ASES terus turun, memang sekarang disupport, tapi kalau kondisi seperti ini, kalau nggak bisa rebound atau bertahan di atas 800 hari ini dan besok Jumat, sangat mungkin ke 700 ya untuk ASES, dan mungkin ini false break. Jadi turun dulu, nge-swing bawah dulu. Ya 700 tuh masih ideal kalau dia nge-swing bawah 10% lagi turun. Ya, nanti aja untuk ASES. Kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see, kecuali hari ini rebound tutup di atas 800. Di bawah itu masih bisa turun bahkan ke 700 terdekatnya. Bisa nggak sih dia ke 600? Ya mungkin, tapi itu maksimalnya. Kalaupun turun ya terlalu dalam menurut saya, tapi ya mungkin aja itu bisa. Seperti itu. Untuk ASES, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2850, terkoreksi 1,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semaranya MRT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MRT lagi konsol, tapi perlu hati-hati ya Bapak Ibu, karena konsolidasinya ini kalau hari ini ISG lanjut koreksi bisa tiba-tiba dibuang ya, karena tekanan jual kemarin juga besar, walaupun masih di atas EMA 200-nya ya perlu hati-hati kalau dia jebol 2750-nya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot sampai bawah sampai 2500 juga gak, silahkan, gak ada yang salah ya. Kalau menurut saya MRT kondisi sekarang walaupun di atas EMA 200-nya lebih baik wait and see. Kalau dilihat memang ada akum ya. Kalau Bapak Ibu yakin dan nekat ya cut loss-nya berapa persen nih? 4% apa 3% aja, ya udah tinggalin aja. Pokoknya kalau dia membentuk low baru di bawah 2800 atau 2750 tinggalin, udah 4% kalau mau ya. Karena MRT kalau hari ini rebound ISG rebound, tapi kalau ISG turun lagi dalam bahkan 1%, potensi dibuang juga MRT ya, bisa jebol EMA 200-nya itu. Seperti itu MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 1885, terkoreksi 5,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya LPPF diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, LPPF juga dibuang ya, 1800 jebol. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia itu koreksi dengan volume makin kecil. Tapi kalau dilihat EMA nya tajam mengarah ke bawah. Mungkin nggak sih bisa mantul di 1800? Ada peluang. Kalau enggak, dia itu bisa turun lebih dalam. Kemana? 1500. Itu bisa turun potensi besar lebih bawah ya. Kalau mau bertahan harus bertahan di atas 1800. Gagal 1500 arah LPPF. Karena ini downtrend. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah ini ya, dia harusnya mantul di Fibonacci 1618-nya. Tapi mungkin gak sih ke 1100 kecil kemungkinan. Kalau saya lihat ya 1500 itu pertahanan terakhirnya. Dan kemudian kemungkinan besar baru reversal. Bisa ya, tapi semoga aja bertahan di atas 1800 untuk LPPF. Lagi jelek juga LPPF ya, seperti itu LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di harga 740, terkoreksi 0,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar sebenarnya MAPA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MAPA lagi disupport. Kalau Bapak Ibu perhatikan volume besar 2 hari, tapi dia rejection terus. Low-nya naik. Doji. Mungkin gak sih bisa rebound hari ini? Mungkin aja kalau Bapak Ibu mau ya. Kalau dia sampai membentuk low baru 2%, tinggalin aja. Pasang auto stop loss. Tapi disclaimer ya, namanya beli nangkap pisau jatuh lagi kondisi seperti ini. Kalau ISG turun besok jebol juga bisa 730-nya 740-nya itu ya. Kalau mau cut loss 2% atau 2,5% silakan, tapi disclaimer ya, karena kalau dilihat volume besar dan di area support. Broker summary-nya mendukung ada akum. Ya kemungkinan sih bisa ada teknik rebound, tapi ya tergantung Bapak Ibu ya. Pokoknya 735 730 tuh tinggalin aja, gagal bertahan di atas itu
maksimal 2% daripada Bapak Ibu dibawa ke 650 atau 600 kan. Mending cut aja. Pokoknya jebol cut besok ya, tapi disclaimer untuk MAPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1605 terkoreksi 7,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MAPI didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, MAPI buangan besar dan ya mungkin nggak sih ini persimpangan jalannya bisa rebound. Kalau melihat kondisi seperti ini ya ini neckline harus bertahan atau kasih toleransi sampai 1500 saja ya. Nah ini area demandnya. Kita pakai bawah aja area range konsolidasinya dari 1600 sampai 1500. Jadi 1-2 candle lagi koreksi kemungkinan besar rebound. Nah ini yang perkiraan saya dia membentuk swing low-nya, tapi karena market memang jelek akhirnya pola double top atau cup handle-nya terbentuk dan turunannya sedikit lagi ya harusnya. MAPI ya tunggu di bawah aja lah, nawar dekat-dekat 1500 kalau menurut saya untuk MAPI. Jadi 1 candle lagi koreksi kita lihat hari ini dan besok kalau mampu bertahan di atas pakai 1500 saja aman. Di bawah itu jual kalau Bapak Ibu ada yang beli nanti. Tapi disclaimer ya, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual untuk MAPI. Dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup dengan 476 terkoreksi 1,65%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MIDI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MIDI kondisi seperti ini ada peluang jebol juga. Lebih baik wait and see. Kalau menurut saya ini ada neckline double topnya. Ini gagal ya. Kemungkinan sih gagal. Kecuali hari ini tiba-tiba rebound hijau tutup di atas 480. Tapi kalau hari ini lanjut turun sangat mungkin ke 450 440. Dan support kuatnya itu ada di 400. Double topnya ini kalau dihitung ya ini neckline-nya. Tutup aja nih gagal dah. Bisa dalam ya, bisa sampai 340 tapi terlalu dalam. Kalau menurut saya maksimal turun mungkin 2 jebol support 2-nya nih. Kemungkinan besar kalaupun turun 400 lah ya. Itu maksimal turunnya dan mungkin aja di 440 ini sudah mulai mantul. Kalau ISG rebound ya mantul di 440 untuk MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya ada RALS yang ditutup terkoreksi 2,81% ke harga 484. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau di broker semuanya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, RAL jebol juga 500-nya udah skip aja dulu. Ini pola dead cat bond, tapi hari ini buangannya volumenya besar ya. Apakah nanti tiba-tiba balik lagi dia? Kalau menurut saya lebih baik wait and see daripada selalu nangkep pisau jatuh dibawa melorot lagi kan sayang nih. Kalau saya tunggu di sini aja atau tunggu dia kembali ke atas 500. Kalau 2 hari ini kalau dia kembali ke atas 200 ke atas 500 coba lihat broker summary-nya seperti apa. Kalau oke baru masuk. Nggak apa-apa ketinggalan sedikit daripada kita nangkap pisau jatuh terus dibawa turun kan sayang. Atau tunggu sekalian di 450 aja sekalian untuk RAL seperti itu. RAL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang cukup luar biasa turun 11,11% ke harga 6.800. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya TKIM biasa aja nih, nggak terlihat yang signifikan distribusinya, tapi memang ya panik mungkin. Langsung saja ke teknikalnya dan jebol juga EMA 200-nya, tapi ya ini di batas toleransinya. Jangan sampai melorot lagi. Kalau melorot lagi ya gagal. Ya ini neckline dulunya resisten kuat. Nah ini kan persimpangan nih. Mestinya sih bertahan. Kalau mau bagus ya. Ini dulunya support kuat. Jebol, merot dalam, naik, retest, jadi resisten kuat. 3 kali coba gagal, baru breakout, turun, naik. Nah ini dia retest nih. Kalau jebol sih melorot lagi bisa ke 6.000. Tapi kalau Bapak Ibu nyangkut, mau average down sekalian aja di 6.000. Dah. Ya gitu aja skenario-nya. Kalau udah jebol turun 10% lagi ya average down aja di 6.000. Tapi ini disclaimer ya seperti itu. Untuk TKIM kalau ditarik trend line semenjak Januari 2023. Nah nih ya, ini persimpangan jalannya nih 6.200 6.000 ini. Kalau turun ke situ untuk TKIM saya nangkap pisau jatuh di 7.000. Ternyata di bawah turun dan floating loss 2,5% ya. Besok jebol 6.800 mungkin jual dulu lah. 4%, 3% saya jual aja dulu daripada pusing nunggu di bawah belum pasti naik kan.
dan itu perlu waktu, kalau saya lebih baik saya cut, cari saham yang lain. Itu aja ya, seperti itu. Untuk TKIM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 8.225, terkoreksi 14,32%, luar biasa turunnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibawa semuanya INKP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, INKP Plotted Cat Bond ternyata jebol juga, emang 200-nya luar biasa nih, 8.000 sedikit lagi ya. Kalau memang ada persimpangan, ada pantulan, mungkin ya nggak lebih dari 5% lagi turun. Pokoknya jaga aja di 7.800-an. 7.800 sampai 8.000 itu. Lihat aja besok kalau ada buangan lagi. Tapi disclaimer ya, nangkap bisa jatuh, resikonya besar. Tapi ya semestinya sih ada pantulan di 8.000 level psikologisnya, atau 7.800 7.900 itu INKP. Kalaupun Bapak Ibu ada nangkap bisa jatuh karena turunnya 14%, kalau mau cut lossnya ya sekitar 6% lah. Cut aja daripada dibawa turun lebih dalam. Tapi kalau bingung, merasa ini murah, bisa hold aja ya untuk INKP. Seperti untuk INKP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Esensia yang ditutup menguat 0,48% ke harga 412. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Esensia diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Esensia harus bertahan, jangan sampai turun di bawah 400, turun gagal. Itu aja. Mungkin nggak sih double bottom nantinya? Ya mungkin aja, tapi daripada nunggu yang belum pasti dan perlu waktu, mending cut dulu ya. Kenapa sih ngajarin cut loss terus? Ya kalau nggak mau rugi waktu. Kalau bagi saya yang sudah punya sistem trading yang cukup bagus menurut saya, ya saya lebih memilih stop loss. Kalau dulu mungkin saya pilih average down, tapi karena sudah mengalami yang keseringannya putus harapan di tengah jalan 20%, 15% baru cut loss, ya saya coba disiplin aja. Boleh nggak sih kalau nggak pakai stop loss, pakainya average down? Boleh juga. Kalau saham berfundamental bagus, Bapak Ibu bisa langsung tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih gabung, pilih Pro Trader. Nah di situ ada caranya average down saham-saham berfundamental bagus. Berapa kali sih bisa average down-nya? Itu ada videonya di situ, dan Bapak Ibu praktekkan aja dan tenang. Berapa kali average down-nya juga nggak banyak kan, sudah terlihat di video itu. Cara dan tekniknya di titik-titik harga berapa kira-kira average down-nya. Boleh. Tapi kalau saya lebih memilih untuk stop loss ya. Jadi strategi setiap orang kan berbeda-beda. Gak ada yang salah. Mau stop loss, mau average down, mau di hold aja sahamnya sampai profit juga boleh. Ya, strategi kan masing-masing, gak ada yang salah. Seperti itu. Untuk Esensia, kalau saya nanti kalau dia jebol 400 jual aja 4%, 5% ya. Daripada di bawah 360, 350 ya. Kalau mau bagus bertahan harus rebound. Minggu ini kalau bisa tembus lagi 420, 430-nya itu. Baru pola KP handle, baru nge-swing atas targetnya 500 minimalnya untuk Esensia ya. Semoga seperti itu Esensia. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DRMA yang ditutup di 1385, terkoreksi menguat 1,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya DRMA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, DRMA agak rawat walaupun volume meningkat hari ini, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dia itu terus membentuk lower low. Tiba-tiba bisa jadi nanti dibuang ya, atau ditarik naik ya. Pokoknya dia 2 hari ini antara dia ditarik naik tembus 1.500 lagi, yang itu potensinya menurut saya kecil kemungkinan, kecuali ISG bisa hijau pekat 1-2 hari ini, mungkin menguat 1%, 2%, 2 hari ya mungkin. Tapi kalau ISG melanjutkan penurunan, bisa dibuang, bisa jebol 1.300-nya. Itu ya untuk DRMA. Kalau saya kondisi seperti ini, walaupun volume meningkat, saya lebih memilih wait and see dulu ya, atau lihat hari ini kalau ada buying power baru masuk, boleh juga. Atur bagaimana strateginya. Seperti itu DRMA. Langsung saja ke saham terakhir, ada Wood yang ditutup menguat 1,78% ke harga 342. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Wood diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Wood baru rebound ya dari 330 ya, ini bisa dipakai support. Dia terus membentuk higher low. Cuman kalau Wood harganya juga harga nanggung. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu, karena dia gagal menembus 350-nya. Nih, resisten terdekatnya ini dulu 340 nih. Nah, ini gagal kan ditembusnya. Ya, lebih ke wait and see lah. Kalau mau tunggu dia koreksi tiba-tiba di bawah 330, 320. Nah, ini area menarik untuk spekulasi buy karena mungkin masih konsolidasi dulu.
ya untuk Wood. Seperti itu Wood. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.